Ya, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan pertandingan ini begitu penting bagi Timnas sebab ini menjadi pertama kalinya Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji serta Bang Akmal Marhali pengamat sepak bola. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia Pak Sumarji dan Bang Akmal. Waalaikumsalam. Ya, selamat. Baik. Selamat siang, dalam waktu jeda ini. Iya, Pak Sumarji. Oke, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami, Pak Sumarji dan Bang Akmal. Saya ke Pak Sumarji terlebih dahulu. Kita tahu dinamikanya luar biasa jelang nanti kick off dan ini selamat sekali lagi untuk kita karena kita pertama kalinya berada di kualifikasi di babak ketiga ini. Kalau saya ke Pak Sumarji, Pak, sejauh ini persiapan atau update terbaru seperti apa? Ya, jadi update terbaru berkaitan dengan situasi di Timnas Senior ya, yang malam hari nanti akan bertanding melawan Arab Saudi di round ketiga. Jadi kondisinya semuanya pemain dalam kondisi yang sangat baik ya, sangat baik. Semuanya happy ya, semuanya riang dan kondisi itu tentu bisa membawa aura yang sangat positif buat tim. Ditambah lagi dengan kehadiran Martin Paes sehingga itu juga bisa lebih menambah semangat dan juga optimis kita di tim ini untuk bisa mencuri poin di Arab ini. Oke, latihan juga kemarin saya dengar sempat hujan ya Pak Sumarji? Latihan pertama kita hujan luar biasa. Sudah hujannya deras, hujannya lebat, angin kencang, petir semuanya. Tapi tidak mempengaruhi ini ya latihan ya. Semuanya tetap di jalan normal, tidak ada mundur sedikit pun. Ya alhamdulillah, semangat itulah yang saya senang. Oke, baik Pak Sumarji. Saya ke Bang Akmal. Bang Akmal, kalau tadi Pak Sumarji menyebutkan bahwa kondisi secara psikologis, fisik semuanya pemain siap dan baik, senang, happy. Anda punya concern apa Bang Akmal? Ini kan laga yang sangat penting. Ya, ini laga pertama yang kalau bicara statistik mungkin dianggap David versus Goliath ya. Kalau dari statistik di mana dari 12 pertemuan terakhir kita hanya sekali imbang melawan Arab Saudi dengan mencetak kebobolan 34 gol tapi bisa memasukkan 5 gol. Terakhir kita bisa imbang itu tahun 2011, 7 Oktober 2011 ketika dilatih oleh pelatih Wim Rijsbergen. Dan tapi tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Kalau kita lihat sekarang misalnya pertandingan Australia lawan Bahrain di kandang Australia, kemudian Bahrain bisa menang, artinya potensi itu ada di tim Indonesia saat ini. Walaupun secara unggulan misalnya Arab Saudi diunggulkan, tapi kita mengikuti jejak Bahrain yang bisa menang melawan Australia di kandang Australia pertandingan tadi, dan itu potensi ada seperti yang disampaikan oleh Pak Marji bahwa energi pemain sedang positif, apalagi tambah energi baru dengan hadirnya Martin Paes. Saya pikir para pemain bisa tampil lebih percaya diri dan yakin untuk bisa memenangkan atau bisa mencuri poin di markas Arab Saudi saat ini. Karena pertandingan pertama pastinya Arab Saudi akan juga pasti gugup karena ini adalah pertandingan yang sangat menentukan buat langkah mereka ke depan, dan sebagai tuan rumah kita diuntungkan, tidak diunggulkan, kita pasti akan tampil nothing tulus. Kemudian juga para pemain juga pasti lebih percaya diri karena biasanya pemain-pemain Indonesia ketika berhadapan dengan tim yang diunggulkan mereka akan punya kepercayaan diri lebih tinggi dibanding misalnya melawan tim-tim tradisional seperti lawan Thailand dan sebagainya. Ketegangannya pasti lebih tegang. Tapi melawan Arab Saudi saya pikir para pemain bisa menunjukkan performa terbaiknya, dan kita doakan semoga yang terbaik diraih oleh tim kita saat ini untuk setidaknya mengikuti jejak Bahrain yang bisa bikin kejutan juga. Oke, jadi kalau kita bicara pressure, Arab Saudi sebenarnya punya tekanan yang lebih karena mereka juga tadi dari 12 kali pertemuan 11 kali menang ya melawan Indo. Nah, tapi kita juga melihat bahwa sebenarnya kekuatan kita ya Bang Akmal ketika kita tadi nothing to lose dan happy, fisik juga baik. Ini sebenarnya bisa jadi hal yang sangat possibility untuk kita punya kesempatan seperti Anda menyebutkan tadi Bahrain melawan Australia ya. Ya, dan peluang itu sangat ada kalau kita lihat materi yang ada saat ini. Kita
di lini belakang misalnya kita cukup sangat kuat, ada J.I. Chess di sana, ada Rizky Ridho juga di sana, ada Calvin Verdong di sana, ditambah lagi dengan hadirnya ya Martin Paes, moga-moga bisa debut malam hari ini dan menunjukkan performa terbaik, karena secara pengalaman pemain ini kan punya pengalaman, pernah menghadapi Lionel Messi, pernah menghadapi Luis Suarez di Major League Amerika Serikat. Dengan pengalaman dan kematangannya ini kita berharap bahwa lini belakang kita bisa tampil sangat solid untuk berhadapan dengan Arab Saudi. Sejatinya Arab Saudi di bawah Mancini ini tidak bagus-bagus banget gitu kan. Kalau dari rekor perjalanannya 17 laga gitu, 17 laga bersama Mancini mereka cuma menang 8 kali, 5 kali imbang, 4 kali kalah. Bahkan di awal-awal bersama Roberto Mancini dalam 4 pertandingan pertama mereka 3 kali kalah, sekali imbang. Artinya ini problem juga yang sedang dihadapi. Bahkan saya dengar Mancini juga ketar-ketir untuk berhadapan dengan Indonesia. Iya, saya baca juga Mancini memuji tim kita loh, Bang Akmal. Iya, saya baca juga Mancini juga memuji timnas bahwa 10 tahun belakangan perkembangannya luar biasa. Betul, ketika kalau kita misalnya era 2003 kita masih bisa dikalahkan Arab Saudi 5-0, 4-0, tapi terakhir-akhir kan kita hanya kalah 1-0 dari Arab Saudi. Bahkan Buas Solosa misalnya adalah pemain terakhir yang bisa mencetak gol ke gawang Arab Saudi. Artinya Arab Saudi juga akan berpikir panjang menghadapi Indonesia dengan materi pemain yang ada saat ini. Kalau bicara materi pemain kan kita 14 pemain main di luar negeri, sementara Arab Saudi hanya 1 pemainnya yang main di luar. Oke, baik. Kita bicara materi pemain. Sekarang saya ke Pak Sumarji, bahwa kita tahu ada 26 yang dibawa STY dan ada beberapa juga belasan pemain abroad seperti itu luar negeri. Namun kita tahu ada kuotanya 23 nih Pak Sumarji. Berarti akan ada 3 yang dicoret. Saya dengar Hapner tidak akan dimainkan, lalu mungkin Adi Satrio karena tadi Pak Ayas akan bertanding. Ada bocoran seperti apa Pak Sumarji yang mungkin tidak akan yang dicoret seperti itu dari STY atau memang belum ada infonya? Ya, jadi kalau 23 pemain yang didaftarkan untuk hari ini tanding lawan Arab Saudi, yang 3 yang pasti kan Justin, karena Justin ini kan akumulasi kartu itu pasti. Nah, untuk yang 2 kan nanti akan kita sampaikan pada saat meeting tim ya. Di meeting tim nanti 17.20 waktu sini baru nanti akan disampaikan siapa-siapa yang 2 orang yang mendampingi Justin untuk tidak di bench. Nanti akan kita sampaikan. Oke, tapi pertimbangannya apa Pak nanti untuk yang 2 lainnya selain Justin yang dicoret? Ya, yang pasti 1, kalau kiper itu kan berarti kan kelebihan, otomatis kan pasti 1 dikurangi. Terus yang 1 lagi tentu kan lihat dari performa kan, dari performa anak-anak nanti pasti nanti akan ada evaluasi siapa yang kira-kira tidak dimasukkan dalam daftar 23 pemain. Baik, saya ke Bang Akmal. Bang Akmal, singkat karena waktunya terbatas. Kita tahu kita ada di grup yang luar biasa, ada Australia, Jepang, Cina, Bahrain ya, dan selain itu Arab Saudi. Bagaimana Anda melihat langkah kita nantinya? Apa concern Anda, Bang Akmal? Ya, kalau kita lihat permainan Arab Saudi ini kan mengandalkan permainan sayap ya, dengan winger-winger seperti Abdurrahman Gareb, kemudian Saleh Aldosari. Ini kekuatan-kekuatan mereka ada di lini sayap. Dan kita punya pemain-pemain di sisi winger yang cukup kuat ya, ada Calvin Verdong di sana, kemudian ada Asnawi Mangkualam juga, ada Sandy Walsh. Yang paling menarik dari Indonesia adalah kompleks defense kita itu sangat luar biasa belakangan. Nah, ini kita harapkan juga bisa bertahan selama 90 menit. Yang pasti Arab Saudi akan tampil habis-habisan di awal-awal menit pertama untuk bisa mencetak gol ke gawang Indonesia, dan momentumnya ada di situ. Kalau kemudian 15 menit awal mereka tidak bisa cetak gol, itu akan menjadi angin segar buat kita untuk bisa bermain lepas menghadapi Arab Saudi. Dan saya pikir tidak ada yang tak mungkin di sepak bola. Kalau saya sih pikirannya pokoknya ST, selalu tetap yakin kita bisa kalahkan Arab Saudi. Baik, STY ya, selalu tetap yakin. Terima kasih Bang Akmal, Pak Sumarji. Terima kasih, kami kirimkan energi yang paling positif dan baik untuk timnas di sana. Selamat bertanding nanti. Terima kasih. Selamat malam waktu Jakarta.